Baik, perkenalkan nama saya Wisdom Blessing Kesmenggula, NIM 252304046, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu, Bapak Restu Yandika Sakti Jendata SHMH. Dalam tugas ini saya akan memaparkan tentang penjelasan Pancasila. Saya akan membahas latar belakang Pancasila, sejarah Pancasila, konsep urgensi Pancasila dalam arus bangsa Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, bentuk negara dan pemerintahan, dan tujuan negara. Saya akan membahasnya satu persatu, dimulai dari latar belakang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki latar belakang yang panjang dan melibatkan aspek sejarah, budaya, dan filosofi. Poin pertama, sejarah perumusan. Dalam perumusan Pancasila diawali dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945. Setelah itu, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang untuk merumuskan dasar negara. Setelah sidang BPUPKI baru dilanjutkan pengesahan oleh PPKI, di mana Pancasila disahkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Poin kedua, kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia, di mana Pancasila digali dari nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Poin ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman. Menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan. Nilai Pancasila mengakomodasi nilai-nilai universal yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Adapun tujuan pendidikan Pancasila yaitu menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, mengarahkan peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, dan menjadi warga negara yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Adapun beberapa landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis. Dalam landasan historis ini, Pancasila dirumuskan melalui proses panjang yang melibatkan tokoh-tokoh penting bangsa. Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah perumusan Pancasila. Dan Pancasila juga merupakan kristalisasi nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang melawan penjajahan, di mana semangat persatuan, gotong royong, dan rela berkorban menjadi inspirasi dalam merumuskan Pancasila. Poin kedua, landasan kultural. Dalam landasan kultural ini terdapat nilai-nilai tradisional, di mana Pancasila digali dari nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai adat istiadat dan kebudayaan lokal. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi merupakan bagian dari budaya Indonesia. Keberagaman budaya. Indonesia juga memiliki keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di berbagai daerah di Indonesia menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Ada juga pelestarian budaya. Pelestarian budaya ini di mana pendidikan Pancasila juga berperan dalam melestarikan budaya dan tradisi lokal. Poin ketiga, landasan yuridis. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan landasan konstitusional pendidikan Pancasila, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
secara eksplisit menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara. Poin keempat, landasan filosofis. Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila ini kelima sila Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Pentingnya pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila ini sangat penting bagi kita, di mana menjadi penguatan jati diri. Pendidikan Pancasila juga membantu memperkuatkan jati diri bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai luhur. Menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai penopang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mencegah disintegrasi bangsa. Pancasila sebagai pemersatu dan kesatuan. Mempromosikan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Solidaritas nasional. Menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia, membangun karakter bangsa. Pendidikan Pancasila juga membentuk karakter yang berlandaskan moral dan etika Pancasila. Tanggung jawab. Menanamkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik menghadapi tantangan global seperti filter budaya asing. Pendidikan Pancasila juga berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Adaptasi positif. Pendidikan Pancasila juga membantu generasi muda untuk beradaptasi dengan perkembangan global tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Mewujudkan tujuan nasional. Masyarakat adil dan makmur, di mana pendidikan Pancasila juga mengarahkan pada pencapaian masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pancasila juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pentingnya pendidikan Pancasila juga yaitu mencegah radikalisme dan ekstremisme, di mana ada beberapa poinnya, itu toleransi dan inklusivitas. Pendidikan Pancasila juga menanamkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan menghargai perbedaan. Pemahaman yang benar, di mana Pancasila juga memberikan pemahaman yang benar agar kita mengerti dan tidak terpengaruh oleh ideologi radikal atau ekstrem. Menumbuhkan kesadaran hukum, di mana pendidikan Pancasila mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Keadilan sosial, di mana Pancasila ini mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan di hadapan hukum. Adapun dasar substansi kajian pendidikan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai karakteristik dan identitas bangsa. Pancasila juga sebagai sistem politik dan demokrasi Indonesia. Pancasila juga sebagai rule of law dan kewajiban warga negara Indonesia. Adapun sejarah Pancasila, di mana sejarah Pancasila, nilai-nilai Pancasila sudah hidup dalam kehidupan masyarakat Nusantara, di mana religius, kepercayaan kepada Tuhan, di mana animisme, dinamisme, kemudian agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Kemanusiaan tercermin dalam hukum adat, norma kesetaraan dalam pergaulan masyarakat. Persatuan kerajaan besar-besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menekankan semboyan persatuan. Misalnya
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun konsep dan urgensi Pancasila dan arus bangsa Indonesia. Dalam periode pengusulan Pancasila, ini ada masa kebangkitan nasional. Masa kebangkitan nasional pada tahun 1908 sampai 1920, di mana Budi Utomo tahun 1908 menekankan persatuan bangsa dan kemajuan pendidikan sebagai dasar perjuangan. Serikat Islam pada tahun 1911 mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dan persaudaraan dalam gerakan politik. Indonesia Parties tahun 1912 yang didirikan oleh Delwes Packer, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Gagasan mereka menekankan nasionalisme radikal dan kemerdekaan bangsa. Terus ada perumusan Pancasila. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar-dasar negara Indonesia yang kemudian pembentukan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Setelah itu sidang kedua BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, di mana rancangan undang-undang Piagam Jakarta Pembukaan. Periode pengesahan